Saya senang sekali dengan lagu tadi dan siapa yang pasti juga istilahnya ya dan amin untuk pujian tadi ya. Terima kasih gitu kan ya Tuhan. Tuhan melihat hati kita dan Tuhan memberkati apa yang kita percaya dan apa yang kita katakan dan itu terjadi. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau kita sering memperkatakan kebenaran firman Tuhan, memperkatakan hal-hal yang baik dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih ya puji Tuhan. Hari ini kita kembali kepada tema yang masih sama saudaraku. Tema yang sama dengan minggu yang lalu yaitu peran Tuhan. Sama-sama katakan peran Tuhan. Haleluya. Dan kita bisa sampai di sini juga karena peran Tuhan. Walaupun saudara mungkin naik kendaraan, mobil yang aman gitu kan ya. Tapi semuanya kan karena peran Tuhan. Tuhan menyertai. Amin. Apapun yang kita pakai tadi, mau dia kendaraan mewah, bahkan pesawat pun yang dijamin dengan segala sesuatu, itu semua peran Tuhan yang melindungi kita dimanapun kita berada. Sehingga kita boleh tiba sampai saat hari ini di tempat kita di gereja HGC. Haleluya. Saudara di dalam Tuhan, kita membacanya dari Mazmur 84 saudara. Dan pemazmur berkata, berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang artinya hidup, yang diberkati adalah hidup yang mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidupnya. Jadi hidup yang diberkati adalah hidup yang mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidupnya. Walaupun kita tahu perjalanan hidup itu tidak selalu mudah, namun orang percaya yang berjalan bersama Tuhan akan tetap kuat dan mengalami kemenangan. Amin. Kita baca sekali lagi yuk saudaraku, Mazmur 84 ayat 6-8. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 84 ayat 6-8. Haleluya. Ya, kita baca bersama-sama, saudara boleh bangkit kembali berdiri, kita sama-sama membaca firman Tuhan apa yang tertulis dalam Mazmur 84 ayat 6 sampai dengan 8. 3, 2, 1. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, firman Tuhan yang mengajarkan bahwa kemenangan orang percaya bukan berasal dari kekuatan manusia semata, tetapi dari pertolongan Tuhan. Amin. Saudara tiba di sini, kita tiba di sini bukan karena kita pandai, kita ahli dalam menyetir, dalam membawa kendaraan kita, atau kita menggunakan fasilitas kendaraan yang luar biasa, tapi semua karena penyertaan dan perlindungan Tuhan. Maka setiap kehidupan kita, kemenangan kita, itu bukan berasal dari kuat gagah kita, tetapi dari pertolongan Tuhan. Amin. Menariknya Tuhan itu sering bekerja dengan cara yang sederhana dan tidak terduga, saudaraku. Saudara masing-masing mendapatkan outlet ya. Gereja kita itu punya yang dibagikan dan di mana kita sama-sama belajar. Jadi kita bukan hanya sekedar mendengar, tapi supaya benar-benar tertanam di dalam hati kita, kita menuliskan. Seingat saya juga zaman saya dulu sekolah, ada namanya ringkasan. Tidak usah angkat tangan sama dengan saya, ketahuan nanti usianya. Haleluya. Oleh karena itu saudaraku, dikatakan Tuhan sering bekerja dengan cara yang sederhana dan tidak terduga. Tuhan bisa memakai apa saja untuk menolong umatnya. Ketika tangan Tuhan bekerja, yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Kita sama-sama percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi penantian kita, seperti tadi lagu yang kita nyanyikan, kita serahkan semua kekhawatiran kita, pergumulan kita, bahkan yang mungkin masih tertutup, Tuhan sanggup bukakan pintu yang masih tertutup, pintu berkat yang masih tertutup, dan Tuhan sanggup mengangkat kita. Amin. Kalau dalam masa-masa ini mungkin kayaknya kita direndahkan, kayaknya kita dicuekin, kita kayaknya disepelekan. Berarti itu siap-siap untuk diangkat selama dia hidup di dalam Tuhan. Amin saudaraku. Oleh karena itu Tuhan bekerja dengan cara yang tidak terduga.
Tuhan bekerja dengan cara yang tidak terduga. Pertama dikatakan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan hal-hal yang luar biasa. Dan saya berdoa dengan kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita semakin kagum seperti tadi yang kita nyanyikan, Tuhan membuat kita semakin terpesona. Amin. Tadi pada saat saya memuji, Tuhan buatlah saya lagi terpesona lagi Tuhan. Demikian juga pastinya saudara ya, pasti mau Tuhan untuk buat lagi terpesona, aduh Tuhan kok bisa begini, wah luar biasa gitu kan ya. Oleh karena itu pertama di sini kita belajar melihat bagaimana Tuhan memakai binatang untuk menolong Israel. Luar biasa ya, Tuhan memakai binatang untuk menolong Israel. Kita buka yuk saudaraku dalam Tuhan, dari Keluaran 23 ayat 28 sampai 29. Hari ini kita akan banyak membuka firman Tuhan, saudaraku. Keluaran 23 ayat 28 sampai 29. Di sini dikatakan, lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Jadi saudaraku, pada saat itu bangsa Israel harus menghadapi 7 raksasa, di antaranya orang Het, orang Hewi, orang Kanaan. Dan Tuhan melepaskan tabuhan itu adalah sejenis rawon saudaraku yang gigitannya sangat menyengat. Jadi lebah penyengat, serangga yang menyengat saudaraku. Jadi saudara mungkin berpikir tabuhan itu apa? Jadi Tuhan melepaskan tabuhan untuk menghalau mereka saudaraku. Sehingga ketika musuh bangsa Israel diserang tabuhan, mereka lari tunggang langgang. Saudara nanti kalau misal masih penasaran bisa kembali buka ya. Jadi bagaimana Tuhan menolong umatnya dengan cara memakai binatang untuk menolong Israel. Tuhan kirimkan, Tuhan lepaskan tabuhan itu, serangga yang menyengat, yang gigitannya itu luar biasa. Sehingga mereka kocar-kacir lari. Sehingga kemenangan menjadi milik bangsa Israel. Amin saudaraku. Nah Tuhan berjanji akan mengirimkan tabuhan dan binatang untuk menghalau musuh Israel. Kadang Tuhan menolong bukan dengan cara yang besar menurut manusia, tetapi melalui hal-hal sederhana yang tidak pernah kita pikirkan. Siapa yang pernah mengalami bagaimana cara Tuhan menolong yang tidak pernah terpikirkan? Bahkan Nabi Elia dalam satu waktu dia dikasih makan oleh burung gagak. Saya nggak tahu saudara punya pengalaman apa, tiba-tiba mungkin ada hewan atau apa gitu ngasih makanan. Tapi saya dulu pernah tuh ya, pas lagi jemaat saya dengar seorang pengkhotbah dia berbicara bagaimana Tuhan memelihara dia dengan dia kasih makan. Dia dikasih makan dengan seorang kucing yang mengantarkan depan pintunya gitu kan ya. Wah saya pikir luar biasa ya. Dan itu masih utuh ikannya. Jadi dia masih kantong-kantong, mungkin dia lupa si kucing itu ya. Tapi saya mendengar itu saya masih ya pengerja lah, bukan jemaah lah, pengerja lah saat itu ya. Atau mungkin juga sudah melayani, tapi mungkin saya lagi ibadah kemana. Dan saya terkagum-kagum melihat, luar biasa ya. Saya belum punya pengalaman seperti itu. Apakah di antara saudara yang punya pengalaman seperti itu? Ya, ya seperti itu saudaraku. Nah ini Tuhan kirimkan tabuhan untuk menyatakan kemenangan mutlak kepada bangsa Israel saudaraku. A.W. Tozer berkata, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong anak-anaknya. Amin. Sederhananya kadang pertolongan datang dari orang yang tidak kita sangka, bisa melalui telepon sederhana, nasihat singkat atau pertemuan kecil yang ternyata menjadi jawaban doa. Mungkin di antara saudara pernah mendengarkan kesaksian saya. Dahulu waktu anak masih SMA, mau masuk SMA ya saudaraku, kan pada umumnya orang tua itu sudah mempersiapkan tabungan buat pendidikan anaknya. Pasti ya, buat pendidikan SMA, bahkan biaya yang lebih besar kuliah. Sejujurnya saudaraku, saya ini tidak punya sama sekali tabungan pendidikan buat anak. Saya nggak punya tabungan yang sebagaimana orang tua pada umumnya. Tetapi pada saat itu tamat SMP saya lagi Tuhan gimana ya, pikirnya masuk ke negeri aja gitu kan ya, dalam arti. Tapi kemudian singkat cerita dalam posisi yang itu saya berpikir ya saya coba dan sebagainya, ya berharap sih anak masuk swasta gitu kan. Saya juga berharap gitu kan ya. Tetapi dalam arti kalau negeri nanti kemana gitu kan ya. Nah satu lain cerita, Tuhan menolong dengan percakapan sederhana. Saya di chat jauh di luar
Jakarta, tepatnya dari luar negeri lah ya saudaraku, dari sebuah negeri Australia sana ya saudaraku. Nah singkat cerita dia menghubungi saya dan dia mengatakan sesuatu yang menjadi berkat buat saya secara bulanan, gitu kan ya. Wah, sebelum itu saya bergumul, saya punya teman doa, salah satunya juga ada di tempat ini, gitu kan ya. Dan kemudian saya berdoa tuh bagaimana ya udah percaya saja gitu kan ya. Karena masuk menyelesaikan SMP juga tuh sesuatu hal yang luar biasa menurut saya gitu kan ya. Seperti yang tadi saya bilang, pada umumnya orang tua mempersiapkan tabungan pendidikan untuk anak. Saya nggak punya sama sekali saudara untuk namanya tabungan. Jangankan 100.000 saya tabungkan untuk pendidikan anak, saya nggak punya. Jadi singkat cerita, akhirnya saya bilang ya udah, buat alokasi anak saya sekolah. Sehingga setiap bulan dari sana dia transferkan langsung ke yayasan tempat anak saya sekolah di SMA Katolik, saudara. Nah itu saya melihatkan sebuah hal yang saya nggak pernah pikirkan, karena saya nggak pernah bayangkan, tapi Tuhan menolong. Demikian juga di zaman sekarang, sejujurnya saya juga nggak punya persiapan untuk bahkan tabungan untuk pendidikan kuliah, tapi saya melangkah saja lah ya, gitu kan ya. Bukan sok-sokan, bukan sok apa ya, tapi Tuhanlah yang menyertai, walaupun terkadang-kadang ya Tuhan gimana gitu ya. Tapi saya percaya kalau Tuhan tolong di masa yang lalu, Tuhan juga akan tolong kita di masa-masa yang akan datang. Katakan amin saudaraku. Oleh karena itu pertama tadi dikatakan Tuhan bekerja dengan cara yang tidak terduga. Tuhan memakai binatang untuk menolong Israel. Dan yang kedua dikatakan di sini adalah Tuhan memakai batu kecil untuk mengalahkan Goliat. Saya percaya kisah Daud ini mengalahkan Goliat sudah sangat familiar, bahkan bagi adik-adik sekolah minggu. Benar ya? Kita baca yuk 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud gak punya pengalaman di medan perang, tidak saudaraku. Dan dia bawa pedang, dia bawa batu saudaraku. Sedangkan Goliat itu adalah seorang prajurit yang sudah terlatih dan besar. Tapi dengan iman dan kepercayaannya dia mengatakan, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kita pun bisa berkata, Tuhan walaupun mungkin persoalanku, walaupun keadaanku seperti ini, tapi aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, yang sanggup melakukan segala hal dalam kehidupanku. Amin saudaraku. Haleluya. Daud mengalahkan Goliat hanya dengan batu kecil dan umban. Saudara bayangkanlah ya, Goliat besar, kalau bukan karena peran Tuhan, bisa saja batu itu lari, bisa saja batu itu kena kemana, tapi karena Tuhan yang mengerjakannya, sehingga batu itu memiliki kekuatan supranatural, sehingga sanggup menjatuhkan Goliat. Amin saudaraku. Di tangan Tuhan sesuatu yang kecil bisa menghasilkan kemenangan besar. Katakan amin. Banyak orang merasa dirinya terlalu lemah, tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan. Tapi hari ini kita diingatkan, mari kita tetap percaya, jangan bimbang. Coba kita buka sedikit Matius 21 ayat 21, saudaraku. Matius 21 ayat 21. Apa yang dikatakan dalam Matius 21 ayat 21? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Masalahnya terkadang kita ragu enggak? Bimbang enggak? Tapi kalau kita percaya, pasti apapun bisa terjadi. Amin. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dalam arti kalau kita percaya, apapun persoalan kita, apapun keadaan kita, mungkin anak-anak kita kadang menjengkelkan, dibilangin ngelawan. Tapi kalau kita percaya anak kita itu menjadi anak yang perkasa, anak yang cinta Tuhan, anak yang diberkati Tuhan, anak yang berhasil, anak yang sukses. Amin saudaraku, di dalam Tuhan. Amin saudara. Oleh karena itu, Tuhan tidak melihat besar kecilnya alat. Tuhan melihat hati yang percaya kepadanya. Jadi kita percaya bahwa kita sebagai orang tua,
kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan mengerjakan dan akan memulihkan dan menjawab doa-doa kita, maka Tuhan yang memberkati setiap anak-anak kita. Amin. Sehingga mereka pun menjadi orang-orang yang berhasil, yang mungkinnya rasanya kita gimana, tapi Tuhan sanggup memberkati keluarga setiap kita. Amin. Charles Spurgeon berkata, iman kecil kepada Tuhan yang besar menghasilkan kemenangan besar. Contoh sederhana saudaraku, saudara punya rumah, saudara kunci dong, datang ke gereja nggak mungkin biarin pintunya terbuka, ya kan, gitu kan ya. Nah saudara masuk nih, pulang nanti, saudara buka pintu, kan nggak simsalabim, nggak gitu ya saudara. Saudara ambil kunci yang kecil itu dan buka rumah saudara yang besar itu. Amin saudaraku. Jadi iman yang kecil pun itu Tuhan bisa buat dan kerjakan menghasilkan kemenangan yang besar. Amin. Amin. Pandang Tuhan saja saudaraku, pandang firman Tuhan. Alihkan kalau kita melihat keadaan, mengesalkan, menyebalkan. Pandangkan kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan. Mungkin kesal lagi, gemes lagi. Pandangkan lagi kepada apa yang firman Tuhan katakan. Maka itu akan terjadi. Amin saudaraku. Haleluya. Dan ketiga saudaraku dikatakan, Tuhan melempari musuh dengan batu dari langit. Ini hal yang luar biasa. Kita baca yuk Yosua 10 saudaraku. Yosua 10 ayat 14. Tapi coba saya baca dari ayat 10 kali ya. Ibu boleh dibantu kali ya. Yosua 10 ayat 10 sampai 14. Saya bacakan dengan cepat ya saudaraku. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amor itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Ayat 14, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Poin yang ketiga ini dikatakan Tuhan melempari musuh dengan batu dari langit. Peran Tuhan saudaraku. Ya kan? Tuhan mengirimkan batu sehingga dikatakan bangsa Israel menang saudaraku. Saat Israel berperang, Tuhan sendiri turun tangan dan menghujani batu-batu besar dari langit kepada musuh. Amin. Ada peperangan hidup yang tidak bisa kita menangkan sendiri saudaraku. Tetapi ketika Tuhan bertindak, keadaan dapat berubah dalam sekejap. Haleluya saudaraku. Terkadang kita nggak bisa memenangkan pergumulan kita dengan cara kita sendiri, dengan memenangkan dengan kekuatan kita, dengan pemikiran kita. Tapi cara Tuhan sesuatu hal di mana kita berdoa, kita berserah, kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan menolong kita dan merubah dalam sekejap. Amin saudaraku. Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak mampu dilakukan manusia. Seberapa sih kekuatan kita, saudaraku? Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Ingat, setiap perjalanan kehidupan kita itu sesungguhnya adalah peran Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan pada saat kita bisa bersyukur, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mengerti akan firman Tuhan, Tuhan juga yang karuniakan. Amin saudaraku. Karena Allah yang mengerjakan baik kemauan dan pekerjaan menurut kerelaan hati setiap kita. Amin saudaraku. Jadi semuanya, kalau gitu kita ya udah gak usah ngapa-ngapain. Enggak saudaraku, yang ada bagian kita adalah kita percaya, kita lakukan bagian kita yaitu hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Maka Tuhan akan memampukan kita. Kalau kita misalnya gak ngerti, kita bisa berdoa, Tuhan tambahkanlah hikmat bagiku. Jadi Tuhan akan menambahkan kita hikmat. Amin saudaraku. Billy Graham berkata,
Ketika manusia berada di batas kemampuannya, Tuhan memulai pekerjaannya. Ketika manusia berada di batas kemampuannya, Tuhan memulai pekerjaannya. Saya sudah menyerah pada saat itu, ya udahlah. Tapi dekat detik-detik terakhir, dekat waktu-waktunya, Tuhan tolong saudaraku. Sebenarnya sih waktu yang masuk SMA itu belum tamat SMP ya. Tetapi dalam arti belum tamat SMP, Tuhan sudah kasih orang tersebut yang menolong saya. Dan kemudian karena kan biasa kalau masuk sekolah SMA swasta, kalau dia duluan itu kan uang pangkalnya lebih ringan ya. Nah, jadi pada saat itu Tuhan tolong. Jadi tapi saya sudah menyerah itu Tuhan, dan Tuhan menolong, karena pada saat kita berserah, pada saat kita menyerah, tangan Tuhan menolong setiap kita. Seperti seorang anak kecil yang tidak mampu menghadapi preman, tetapi ayahnya datang membela. Kehadiran ayah langsung mengubah keadaan. Demikian Tuhan membela setiap kita, umatnya. Amin. Dan kisah keempat, bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang tidak terduga, saudaraku. Yaitu Tuhan memakai suara sangkakala, saudaraku. Kita buka Hakim-Hakim 7 ayat 19 sampai 21. Hakim-Hakim 7 ayat 19 sampai 21. Ya, terima kasih Bu. Saya bacakan saudaraku. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu. Pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri, saudaraku. Ini luar biasa ya saudaraku. Artinya saat Tuhan menetapkan Gideon untuk berperang, ia hanya diberi obor dan sangkakala, saudaraku. Jadi yang didengar musuh itu adalah seperti suara deru gitu kan ya saudara, sehingga mereka akhirnya ciut dan kocar-kacir. Padahal sebenarnya tidak ada apa-apa. Tuhan memakai bunyi sangkakala dan tempayan Gideon untuk membuat bangsa Midian kacau dan melarikan diri. Haleluya, luar biasa ini saudaraku. Yang mereka dengar suara deru perang sehingga mereka lari itu bangsa musuhnya bangsa Israel. Tetapi ternyata yang dibunyikan itu adalah bunyi sangkakala, saudaraku. Oleh karena itu kemenangan bukan karena jumlah atau kekuatan manusia, tetapi karena Tuhan bekerja. Jadi bagaimana dengan pergumulan saya? Bagaimana dengan persoalan saya? Bagaimana dengan cicilan-cicilan saya? Bagaimana dengan keuangan saya? Ya kita lakukan bagian kita, percaya saja, kita lakukan kerjaan kita lakukan bagian kita. Apa yang bisa ya kita kerjakan, Tuhan akan menolong dan memberkati dan memulihkan segala sesuatunya. Katakan amin saudaraku. Sekali lagi saya ulangi, Gideon hanya memiliki 300 orang, tetapi Tuhan memberikan kemenangan besar. Hudson Taylor berkata, pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan cara Tuhan tidak akan kekurangan pertolongan Tuhan. Katakan amin. Kadang kemenangan hidup bukan karena kita paling kuat, saudaraku, tapi karena Tuhan membuka jalan yang tidak terlihat. Amin. Sesuatu yang mungkin kita tidak lihat, tapi tiba-tiba kita ketemu orang-orang yang menolong kita, yang memberkati kita. Ada hal-hal yang tidak pernah terpikirkan, sebagaimana firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah terpikir bagi kita, tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Yesus, yaitu saudara dan saya. Amin, saudaraku. Amin. Yang kelima adalah dikatakan Tuhan memakai bunyi kereta untuk mengusir musuh. Kita baca 2 Raja-Raja 7 ayat 6 sampai 7. Karena harus ada landasannya dong. Kalau saya cuma hanya mengatakan tapi nggak ada landasannya, wah itu mah rekayasa. Ada landasannya. Amin. Ada firman Tuhan, ada kebenaran. Haleluya. 2 Raja-Raja 7 ayat 6 sampai 7.
Dikatakan demikian saudaraku, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Jadi saudaraku, sesungguhnya suara itu sebenarnya tidak ada, tapi Tuhan buat suara itu sehingga mereka akhirnya meninggalkan medan perang itu. Jadi artinya bangsa Israel itu menang tanpa harus berperang, saudaraku. Yang mereka dengar itu seperti hal yang menakutkan, tetapi tidak ada. Tuhan membuat tentara Aram mendengar bunyi kereta perang besar sehingga mereka ketakutan dan melarikan diri. Tuhan dapat membuat musuh takut tanpa kita harus bertarung sendiri. Apa yang terlihat mustahil bagi manusia sangat mudah bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Ya kan? Jadi hal-hal yang kita pikir yang supranatural, yang tidak mungkin, yang aneh-aneh Tuhan bisa kerjakan. Jadi apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, sekali lagi Tuhan sanggup kok. Kalau anaknya saja Yesus dia berikan bagi setiap kita, masakan dia tidak mengaruniakan segala sesuatunya buat saudara dan saya. Amin. Kalau rumah saja Tuhan sudah sediakan rumah kekal di kerajaan surga bagi kita, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Alkitab mengatakan barang siapa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita hanya perlu percaya kita akan terima hidup kekal, tidak perlu nanti kita harus begini begitu, tinggal hanya percaya saja kepada Yesus, kita terima hidup kekal. Kalau kita hanya percaya saja kepada Yesus, kita punya rumah di surga. Kalau di dunia ini punya rumah, dia harus punya duit untuk bangun rumah. Benar gak, Bu? Ibu bangun rumah, ibu pasti habis berapa miliar ya, Bu ya. Tapi untuk bangun rumah kekekalan di dalam kerajaan surga, kita gak perlu pakai uang secara rupiah. Kita hanya melakukan apa bagian kita, apa yang firman Tuhan katakan. Kalau itu saja Tuhan berikan bagi kita, keselamatan dan kehidupan kekal, maka saya percaya apapun persoalan kita, pergumulan kita, Tuhan sanggup memberikannya bagi setiap kita. Katakan amin. Katakan sama-sama, saya percaya Yesus. Sekalipun mungkin saat ini saya lagi ragu, bimbang. Tapi saya katakan, saya percaya kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan amin. Firman Tuhan adalah ya dan amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Haleluya. Corrie ten Boom berkata, tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan, apapun itu. Tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan, apapun itu. Amin, saudaraku. Kadang kita panik melihat masalah besar, tetapi ternyata Tuhan sudah bekerja di belakang layar sebelum kita menyadarinya. Oleh karena itu, saudaraku, bersama Tuhan menerima berkat dalam segala musim. Bersama Tuhan, saudara dan saya menerima berkat dalam segala musim. Pertama dikatakan, di masa krisis, Tuhan memelihara hidup kita. Di masa sepertinya mungkin perekonomian dunia lagi gonjang-ganjing, tapi percayalah Tuhan pasti pelihara kita. Saudaraku, kadang-kadang saya berpikir seperti itu, saudaraku. Tuhan, walaupun mungkin hal yang saya alami tidak seperti spektakuler yang mungkin saudara pernah alami, tapi bagi saya itu hal yang luar biasa. Jadi kalau saya sedang menghadapi tantangan atau pergumulan, saya ingat kalau Tuhan tolong di hari yang lalu, saya berusaha mengalihkan yang lalu, bukan melihat hal yang tidak baik dari hidup saya, tapi melihat hal bagaimana Tuhan menolong, Tuhan juga pasti tolong yang ke depan. Amin, saudaraku. Kita baca yuk Mazmur 37 ayat 19. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 19? Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Saudaraku, dikatakan di sini mereka tidak akan mendapat malu, yang artinya saudaraku bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus, saudara dan saya tidak akan kecewa. Amin. Orang yang berharap kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Pada waktu kecelakaan, yang maksudnya di sini pada waktu kesesakan. Jadi pada saat kita mengalami kesesakan, pada saat kita mungkin terkadang diizinkan di ujung tanduk, di situ Tuhan kadang menolong kita ya.
Jadi dikatakan memang kita tidak akan kecewa, kita tidak akan dipermalukan, kita akan mengalami pertolongan walaupun mungkin awalnya rasanya sesak, tetapi di balik itu kita menjadi sebuah hal kesaksian yang menceritakan Tuhan kita hidup. Haleluya. Dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Berbicara yaitu mengenai pemeliharaan Tuhan di tengah masa sulit. Jadi mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan, yaitu berbicara, hal ini adalah berbicara mengenai pemeliharaan Tuhan di tengah masa-masa sulit. Jadi di tengah masa-masa sulit kita pun Tuhan memelihara kita, Tuhan menyediakan kita, Tuhan sumber hidup setiap kita. Amin, saudaraku. Tuhan kita dahsyat, karena Tuhan akan mencukupkan, menyediakan, dan memelihara. Katakan sama-sama, Yesus, aku mengasihimu. Bapakku pelihara, aku percaya pemeliharaanmu sempurna atas hidupku. Katakan amin, saudaraku. Oleh karena itu dunia boleh mengalami krisis, tetapi Tuhan tetap memelihara anak-anaknya. Tuhan tetap memelihara saudara dan saya. Amin, saudaraku. Bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi Tuhan menjaga supaya kita tidak hancur, saudaraku. Terkadang dulu saya mungkin belum percaya kepada Yesus, belum melayani, kok kayaknya aman-aman aja, perjalanannya oke-oke aja, banyak yang tender-tender datang. Tapi pada saat saya melayani Tuhan sungguh-sungguh kok tantangannya berat. Mungkin ada yang pernah berkata seperti itu, mungkin pernah berpikir seperti itu. Saudara sedang dibawa kepada sebuah level yang lebih dewasa. Naik, semakin naik, amin. Semakin kuat di dalam Tuhan. George Muller berkata, iman tidak menghilangkan masalah, tetapi iman membawa kita melewati masalah. Beda tipis, saudaraku. Iman tidak menghilangkan masalah. Iman saudara, kepercayaan saudara kepada Yesus tidak menghilangkan masalah saudara. Tidak menghilangkan masalah saya, tetapi iman, kepercayaan kita kepada Yesus membawa kita mampu melewati masalah, pergumulan, persoalan kita. Dan kita keluar lebih daripada pemenang. Katakan amin. Saudara dan saya keluar lebih daripada pemenang. Itu janji Tuhan, bukan janji Tuhan. Payung tidak menghentikan hujan turun, tetapi melindungi kita saat berjalan di tengah hujan. Payung tidak menghentikan hujan turun. Saudara keluar, misalnya lagi ke pasar, misalnya saudara jalan kaki bawa payung, apakah hujannya langsung berhenti? Tidak. Tapi saya ingat dulu pas zaman sekolah teologi, saudaraku, seringkali mempraktekkan itu, saudara, hujan nih. Dalam nama Yesus, hujan berhenti. Oh benar, hujan berhenti. Sekarang saya berdoa, hujan berhenti, gak berhenti-berhenti. Ya, siapa punya pengalaman seperti itu? Punya ya, seperti itu. Ya ampun Tuhan, dulu saya masih anak-anak, kok berhenti ya? Sekarang gak berhenti, malah hujan gitu, saudaraku. Haleluya. Dan yang kedua, saudara, dikatakan di sini, bersama Tuhan menerima berkat dalam segala musim, bisa jatuh tetapi tidak tergeletak. Mazmur 37 ayat 24. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 24? Dengan cepat ya waktunya ya. Mazmur 37 ayat 24 dikatakan, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Bersama Tuhan selalu ada kekuatan untuk bangkit kembali. 7 kali orang benar jatuh tidak akan sampai tergeletak, saudaraku. Dia akan bangkit lagi untuk menceritakan Tuhannya. John Maxwell berkata, kegagalan bukan akhir, tetapi kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Amin. Bola yang dilempar ke bawah akan memantul kembali. Demikian juga orang yang berharap kepada Tuhan akan bangkit kembali. Orang yang bergantung kepada Tuhan akan bangkit kembali. Amin, saudaraku. Dan bagi kita untuk saat ini, hal-hal yang perlu kita renungkan, saudaraku, dalam perjalanan kita menjalani kehidupan ini, jangan mencari Tuhan hanya saat ada masalah. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan dengan cara yaitu melalui doa kita, membaca firman Tuhan, ibadah, hidup dekat dengan Tuhan. Saudara dalam sehari makan berapa kali kah? 2 atau 3 kali, atau ada yang 4 kali. Nah kalau saudara hanya makan firman Tuhan sekali seminggu pada saat ibadah raya minggu, kira-kira lemas enggak itu manusia roh kita? Ya kan?
Makanya kita perlu baca firman Tuhan. Ngerti nggak ngerti, baca saja. Tapi bagi kita yang semakin dewasa, pada saat kita berdoa sebelum baca firman, pasti Tuhan kasih sebuah hal-hal yang baru, pengertian dan kekuatan. Apalagi kalau kita memperkatakan firman Tuhan itu hal yang luar biasa sih menurut saya. Deklarasi firman, perkatakan firman. Ada kekuatan, memang mungkin nggak langsung, tapi dalam perjalanan kita diberikan sesuatu yang luar biasa di dalam manusia roh kita. Amin saudaraku. Yeremia 29 ayat 13 berkata, sebagai penutup saudaraku, Yeremia 29 ayat 13. Sama-sama yuk kita bacakan yuk saudaraku. Sebagai ayat penutup kita. 321. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Kalau dulu mungkin saudara lagi masa pacaran, telepon pacar saudara yang sekarang menjadi pasangan hidup saudara, kadang-kadang gak nyambung. Aduh kemana dia ya? Gitu kan ya? Pernah gak sih? Ya kan? Tapi kalau telepon Tuhan pasti nyambung, pasti connect, dia gak pernah lari. Tapi kok rasanya seperti ini, kitanya yang merasa, bahkan kadang-kadang di luar sana itu bagian kita, tugas kita yang mengatakan saya tuh gak layak ya, saya telah melakukan dosa, saya sudah begini, saya sudah begini. Tuhan itu gak pernah menolak setiap anak-anaknya. Dia datang buat orang berdosa, dia datang buat saudara dan saya. Amin. Tuhan gak pernah mengelak, Tuhan gak pernah sembunyi. Makanya dikatakan apabila saudara dan saya mencari Tuhan, maka saudara dan saya akan menemukan Tuhan. Apabila saya dan saudara menanyakan Tuhan dengan segenap hati, kita bawa yuk hati kita kepada Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau ini Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan pasti jawab. Tuhan berikan kekuatan yang baru bagi setiap kehidupan kita, karena firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, berlari dan tidak akan pernah lelah, berjalan dan tidak akan pernah lesu. Bahwa orang yang percaya kepada Yesus, yang berharap kepada Yesus, kekuatannya semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Amin saudaraku. Handphone yang jarang diisi daya akan cepat mati, demikian juga hidup rohani yang jauh dari Tuhan akan mudah lemah. Saya percaya Mazmur 84 ayat 8 mengatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat. Saudara dan saya makin lama makin kuat. Sekalipun pernah melewati masa-masa yang sulit, atau mungkin sedang menanti apapun itu, saudara dan saya pasti akan semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Bahwa pada saat kami mencari Engkau, kami akan menemukan Engkau. Apabila kami sungguh-sungguh datang kepada Engkau dengan sepenuh hati kami, maka Tuhan kami mendapatkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih karunia yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu Bapa, untuk kami menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Meteraikan kami Tuhan sebagai milik kepunyaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami terima berkat daripada firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.